Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menerangkan tentang iman kepada qada dan qadar. Keimanan seorang mukmin yang benar harus mencakup 6 rukun, yang takdir yang buruk. Salah memahami keimanan terhadap takdir dapat berakibat fatal, menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Qada dan qadar adalah dua istilah yang serupa tapi tak sama, mempunyai makna yang sama jika disebut salah satunya, namun memiliki makna yang berbeda tatkala disebutkan bersamaan. Jika disebutkan qada saja maka mencakup makna qadar. Demikian pula sebaliknya, pengertian qada dan qadar menurut bahasa qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah Islam, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan qadar, arti qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, ukuran. Qada dan qadar adalah dua perkara yang beriringan, salah satu tidak terpisah dari yang lainnya, karena salah satu berkedudukan sebagai pondasi, yaitu qadar, dan yang lainnya berkedudukan sebagai bangunannya, yaitu qada. Adapun beberapa pengertian menurut beberapa ulama. Qada dan qadar menurut Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia juga memiliki peran dalam mewujudkan perbuatannya, karena Allah memberikan kasab pada mereka. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut kasab adalah perbuatan manusia dengan kehendak Allah berjalan beriringan. Pengertian qada dan qadar menurut aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabaro, yang artinya memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menolak adanya perbuatan yang berasal dari manusia dan menyandarkannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, manusia melakukannya dengan cara terpaksa. Aliran ini dipercaya telah ada sebelum datangnya agama Islam di tengah masyarakat Arab. Kondisi masyarakat Arab yang dilingkupi dengan gurun pasir telah memberikan peran besar terhadap cara hidup masyarakat Arab tersebut. Harun Nasution berpendapat bahwa aliran Jabariyah adalah segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, setiap perbuatan manusia tidak berdasarkan kehendaknya sendiri, melainkan berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Di sini manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Ada yang mengistilahkan seperti manusia adalah wayangnya dan Allah Subhanahu wa taala adalah dalangnya. Ada beberapa paham yang disebarkan oleh ulama Jabariyah. Yang pertama, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya adalah di sini manusia tidak bisa berbuat sesuai kehendaknya, tetap karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa ditolak. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal, sama seperti hal yang lainnya. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman adalah ma'rifat dalam hati, yang membenarkannya hanya dalam hati. Yang keempat, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, merupakan makhluk hidup. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat seperti makhluk yang lainnya, seperti berbicara, mendengar maupun melihat. Yang keenam, segala perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang berkontribusi dalam menjalankan tersebut adalah mewujudkannya adalah manusia. Qada dan qadar menurut Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadaro, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinterpretasi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa setiap orang adalah
pencipta bagi setiap perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu dan meninggalkan sesuatu tersebut sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Berdasarkan paham tersebut dapat dipahami bahwa paham Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya untuk mewujudkan perbuatannya. Adapun paham Qadariyah secara matematis sulit dipastikan kapan ia mulai muncul. Untuk menelusuri sejarah paham Qadariyah tentu tidak lepas dari paham Jabariyah sebagai realitas yang masih terus mewarnai kehidupan manusia dalam bidang teologi, yang secara pasti sulit kapan paham tersebut ada. Tetapi pada dinasti Umayyah, setelah Islam dianut oleh berbagai bangsa, maka paham Jabariyah dan Qadariyah sudah menjadi bahan pemikiran di antara mereka, dan disitulah mulai muncul aliran-aliran tersebut. Adapun doktrin yang dikembangkan oleh kaum Qadariyah diantaranya: 1. Manusia mempunyai daya dan kekuatan untuk menentukan nasibnya. Yang kedua, takdir merupakan ketentuan Allah SWT terhadap alam semesta sejak zaman ajali. Yang ketiga, secara alamiah manusia mempunyai takdir yang tidak dapat diubah, mengikuti hukum alam seperti tidak memiliki sayap untuk terbang. Fungsi iman, qada dan qadar. Yang pertama, memperkuat keyakinan kepada Allah SWT. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang ketiga, menumbuhkan sikap perilaku yang terpuji dan menghilangkan sikap tercela. Hikmah mempercayai qada dan qadar. 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Yang keempat, menenangkan jiwa. Kesimpulannya, beriman kepada qada dan qadar akan melahirkan sikap optimis dan tidak mudah putus asa. Sebab yang menimpanya ia yakini sebagai ketentuan yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kepada seorang muslim sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah, maka kita harus banyak bersabar. Sebab buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah, dan baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.